Pasti luar biasa baik kan? Nah, kali ini Kak Tata ditemani oleh Kak Tabita akan memberitahukan 3 peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, tetap duduk di tempatmu. Yang kedua, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doakan kakak pimpin ya. Tuhan, setelah kami memulai ibadah pada hari ini, Kau berkati kami dalam saat ibadah. Kau berikan roh dengar-dengaran, akan Kau berikan kesungguhan hati pada kami nih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian masih ingat kan sama lagu Mars Sekolah Minggu kita? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Jangan lupa gerakannya. Adik-adik masih ingat kan sama yel-yel FB Kids? Kita yel-yel bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. FB Kids, kami, Laskar-Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kids, Yesusku oke, yes. Yesusku oke. Yes. Yeay. Wah, adik-adik, kayaknya masih belum semangat. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. FB Kids, kami, Laskar-Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kids, Yesusku oke, yes. Yesusku oke, yes. Yeay. Gimana adik-adik, masih pada semangat kan? Kita akan nyanyikan lagu sukacita bertambah-tambah dalamnya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti penuh semangat ya, hati yang gembira adalah obat. Ayo kita pagi ini mengikuti ibadah online ya, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama seperti biasanya, tapi tetap kita antusias. Pagi ini Kak Betty mengajak kalian untuk belajar firman Tuhan, judulnya Kuasa untuk Melayani, yaitu ayat bacaan pagi ini adalah Matius 18 ayat 15 sampai 20. Bisa dipersiapkan Alkitabnya, siap-siap kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu? Kak Betty tunggu ya. Oke, sudah ketemu? Kita baca Matius 18 ayat 15. Kita baca satu ayat dulu. Yaitu, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, adik-adik bisa memahami tidak tentang ayat ini? Di sini kita diajari bahwa kalau ada sahabat atau saudara kita yang melakukan dosa, melakukan kesalahan,
kita wajib menegur, tapi dengan cara kita tegur secara empat mata. Jangan kita menegur langsung di depan umum yang, hei kamu salah gitu. Jangan ya, itu nanti bisa menyinggung orang lain dan itu seperti kita sedang menghakimi seseorang. Dan firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, tapi firman Tuhan mengajarkan kita menasehati, menegur dengan empat mata. Jika kita sudah menegur secara baik-baik, tapi ternyata dia ndak mau menerima gitu loh, dan ndak ada perubahan, boleh kita meminta bantuan beberapa orang, tapi kita harus berhikmat, kita harus pastikan orang yang kita mintai bantuan itu harus betul-betul bisa menjadikan suasana atau keadaan lebih baik. Seperti dikatakan pada Matius 18 ayat 16, kita lanjut ya. Matius 18 ayat 16, begini firman Tuhan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Nah, seperti Kak Betty tadi bilang, kalau kita sudah mengingatkan, menegur baik-baik, teman atau saudara kita itu tidak ada perubahan dan tidak menggubris, kita bisa meminta tolong kepada beberapa orang. Dan di sini dikatakan atas keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jadi supaya 2-3 orang itu membantu menjelaskan ke teman kita yang bersalah itu, supaya dia sadar akan kesalahannya, tapi dengan tindakan yang tidak menyinggung dan tidak menghakimi ya. Tapi kalau sudah diingatkan 2-3 orang masih aja tidak mau berubah dan tidak mau tahu, ya sudah, kita jangan marah, kita jangan emosi, jangan. Sudah, kita biarkan saja dulu. Kita biarkan karena kita tidak berhak menghakimi ya. Tuhan mengajarkan kita memberi nasihat dan kepedulian itu dengan kasih, dengan yang sesuai firman Tuhan ajarkan. Mari kita lanjut di Matius 18 ayat 17. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di sini dikatakan kita sudah di ayat 15 tadi kita menegur baik-baik secara empat mata. Terus di ayat 16 kita sudah meminta bantuan beberapa orang buat menegur dia, tapi tetap dia tidak mau berubah. Nah, ya gimana? Akhirnya kita harus membawa kepada jemaat. Jika itu dalam satu lingkup gereja, kita bisa minta bantuan guru sekolah minggu, atau kita minta bantuan seseorang yang sekiranya bisa membantu kita untuk menegur anak tersebut supaya anak tersebut berubah dan bertobat. Tetapi jika memang itu tidak bisa, ya sudah, kita berdoa saja. Kita doakan semoga teman kita itu bisa bertobat. Anggap saja dia itu seperti seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan dalam hati kita berdoa saja, Tuhan ampuni orang itu, ampuni anak itu. Kita wajib mendoakan dia. Kalau memang ditegur sudah tidak bisa, ya sudah, biarkan saja Tuhan yang bekerja. Kita lanjut ke Matius 18 ayat 18. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lanjut ke Matius 18, 19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Itu sebabnya kenapa kita hidup berjemaat ya adik-adik. Karena di sini dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yaitu permintaan-permintaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Bukan permintaan yang, Tuhan aku benci dengan anak itu. Ya, Tuhan tidak suka seperti itu. Itu bukan suatu permintaan yang Tuhan mau, karena kita ini seperti
dibilang di Kolose 3. Mari kita buka Kolose 3 ayat 12. Ayo, siap ya, buka Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Adik-adik yang Tuhan kasihi, tentu saja kita tidak boleh sembarangan dalam menilai orang. Kita juga harus menyadari bahwa diri sendiri itu bagaimana. Jadi kita ada baiknya juga kita menilai diri sendiri dulu sebelum kita menilai orang ya. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berbuah sehingga bisa menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik-baiklah adik-adik menjaga sikap dalam bergaul, dalam menghadapi saudara atau teman. Karena kita ini adalah saksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan kita kuasa untuk melayani. Demikian Kak Betty sudah sampaikan ke adik-adik. Jangan lupa untuk minggu depan ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Adik-adik bisa catat, oke? Atau dibuka dulu aja. Kita baca sama-sama satu kali ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sudah ketemu? 1 Tesalonika ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, 1 Tesalonika ayat 11. Itu untuk ayat hafalannya. Jadi Kak Betty minta itu nanti ayat hafalan itu dibaca, nanti di video, nanti dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Jadi minta tolong untuk adik-adik antusiasnya. Memang kita untuk saat ini tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kita hanya belajar secara online, tapi yang penting kita ada kesatuan hati. Oke, jangan lupa ya Kak Betty tunggu video ayat hafalan dari adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar dan kita tinggal bagaimana menerapkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami bisa belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu Tuhan karena Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk melayani. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Shalom! Halo adik-adik, hari ini kita mau membuat kreativitas seperti ini. Ini figura dari bahan kertas dan sedotan. Adik-adik bisa taruh fotonya adik-adik di sini. Mau tahu langkah-langkahnya? Cek video kita selanjutnya.
Jangan lupa kirim foto dan hasil karya kalian ke guru masing-masing melalui WhatsApp ya. Paling lambat hari Rabu, jangan lupa.